Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar perhitungan regresi sederhana menggunakan Excel. Untuk data yang digunakan dalam latihan ini, yang pertama ada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X adalah harga, lalu variabel Y adalah permintaan sepeda motor. Untuk sampel yang digunakan sebanyak 8, ya, karena di sini ada 8 agen di sini. Untuk itu kita langsung aja ke perhitungannya untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama kita jumlahkan variabel X total ya yang terletak di sheet C13. Kita menggunakan rumus sum. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah ketemu kita cari nilai rata-ratanya untuk variabel X dengan cara klik sama dengan average. Ya, seperti ini ya. Lalu kita klik C5 sampai C12. Ya, rumusnya seperti ini. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kan ada yang kosong ya. Untuk jumlah variabel Y kita geser aja. Terus yang rata-rata juga sama, kita geser. Kita geser tuh. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita lanjut ke perhitungan untuk sheet C5 ya. Di sini petunjuknya kita disuruh mengalihkan variabel X dan variabel Y. Sama dengan C5 kali Y5. Ya, jadi C5 kali D5 ya. Kita enter. Lalu kita geser ke bawah. Ya, seperti ini. Lalu untuk penjumlahannya itu juga sama. Kita geser aja. Ya, seperti ini. Yang rata-ratanya juga sama, kita geser juga. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu ya, nanti kalau kita tulis manual lagi, ya pasti nanti akan waktu, mending kita geser-geser aja seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke sheet F5. Di sini petunjuknya kita kalikan, kita kuadratkan ya, X ya, X kuadrat sini ya. Sama dengan C5 ya, pangkat 2. Shift 6 ya, shift 6. Dari C5 pangkat 2, enter. Lalu kita geser ke bawah ya. Sampai F12 ya. Lalu untuk penjumlahnya juga sama, kita geser. Ini juga sama, kita geser. Jadi tanda-tanda kuning ini ya, ini untuk mempermudah mana yang jumlah, mana yang rata-rata, seperti itu. Lalu kita lanjut saja ke sheet G5 ya. Variabel X kecil, rumusnya kita masukkan sama dengan C5 ya, dikurangi rata-rata. Rata-rata terletak di C14. Lalu kita kasih dolar ya untuk C14 supaya nilai rata-ratanya tidak berubah. Nah, seperti ini ya. Lalu kita enter saja. Setelah kita enter, baru kita geser ke bawah. Ya. Nah, kalau sudah kita langsung bergeser ke Y5, H5 ya maksud saya. Ini juga sama caranya, sama dengan D5 ya, dikurangi rata-ratanya D14 ya. Lalu kita kasih dolar di situ. Ya, seperti ini kita enter. Hasilnya min 9,125. Kita geser ke bawah. Ya. Nah, di sini kita jumlahkan ya yang kuning ini ya.
dengan menggunakan rumus sum. Kurung tutup ya seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya harus 0 ya. Kalau hasilnya enggak 0, ya berarti ada salah perhitungan di situ ya. Jadi coba dicek lagi ya, barangkali ada yang salah. Lalu kita lanjut ke sheet I5. Untuk petunjuknya kita kalikan X kuadrat ya. 35 pangkat 2. Ini. Lalu kita enter. Lalu kita geser ke bawah. Ya, kalau sudah geser ke bawah, yang kuning ini juga sama, kita geser ke kanan untuk penjumlahannya. Nah, hasilnya 0,0042. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke sheet J5 ya. Petunjuknya di situ kita kuadratkan yang Y sama dengan H5 kuadrat. Ya, H5 pangkat 2. Enter. 3,2656 terus kita geser ke bawah. Sampai J12 ya. Terus yang kuning ini ya untuk penjumlahannya kita geser juga. Hasilnya 216,875. Kita geser lagi. Kalau sudah keluar hasilnya, kita masuk ke sheet K5 ya. K5 rumusnya untuk petunjuknya kan tertulis di situ X kali Y. X kali Y. Seperti ini ya. G5 kali H5 ya. Klik enter ya. Lalu kita geser ke bawah sampai K12 ya. Yang kuning ini juga sama, untuk penjumlahan kita geser ke kanan. Hasilnya min 0,945. Nah, untuk mengerjakan sheet L5 ya untuk Y-cap, kita terlebih dahulu menghitung nilai intercept dan slope dari model yang ada dalam latihan ini ya. Kita langsung kita geser ke sheet K16 ya, K16. Kita masukkan rumusnya sama dengan K13 ya. Dibagi dengan I13 ya. Seperti ini rumusnya. Lalu kita enter. Hasilnya min 225. Nah, lalu kita lanjut ke sheet K17 rumusnya sama dengan D14 ya, D14 dikurangi ya. K14 di sini. Maaf ya, D ya, saya ulangi lagi. Sama dengan D14 ya, D14 dikurangi kurung buka K16 ya. Sini dikali dengan C14. Nah, di sini ya. Nah, kurung tutup. Ya. Caranya seperti ini. Lalu klik enter. Hasilnya 2321,75. Nah, setelah ini sudah ketemu, baru kita bisa menghitung nilai Y-cap ya. Y-cap-nya di sini. Ya, untuk rumusnya kita masukkan sama dengan K17 ya. K17 ditambah kurung buka K16 di sini dikali C5. Kurung tutup ya seperti ini. Kita kasih dolar ya untuk K17 dan K16 atau nilai A dan B-nya supaya nilainya nggak berubah ya seperti itu.
Ya, seperti ini rumusnya. Lalu kita enter ya. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Ya, seperti ini. Ya, rumusnya. Lalu klik enter. Lalu kita geser ke bawah ya. Sampai L12 ya. Lalu di sini yang kuning ini juga sama untuk jumlahan Y-gap-nya. Kita geser, hasilnya 745. Lalu untuk mengerjakan sheet M5 atau epsilon, kita masukkan rumus sama dengan D5 dikurangi ya E5 ya. Ini rumusnya. Nah, kalau sudah kita masukkan rumusnya, kita enter. Ya, seperti ini ya. Enter. Kita geser ke bawah. Nah, kalau sudah yang kuning ini ya, kita geser juga ke kanan. Nah, lalu untuk yang sheet N5, ini petunjuknya kita kuadratkan sama dengan M5 pangkat 2. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kita enter, hasilnya 1,5625, kita geser ke bawah. Terus yang kuning ini juga sama, kita geser ke kanan. Ya, selesai. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, kita mencari nilai standar error. Ya, kita geser ya ke sheet D22 ya, D22. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya sama dengan N13 ya. N13 itu di sini ya. N13 lalu dibagi dengan J13. Maaf. Dibagi dengan jumlah sampel ya, jumlah sampel. Jadi jumlah sampel di sini adalah 8 ya, dikurangi dengan variabelnya jadi 6. Di N13 bagi 6 ya. Kita enter, hasilnya 0,70833. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke sisi kanan. Kita klik aja, klik sama dengan D22 ini ya. Dibagi dengan I13. Seperti ini. Ya, kalau sudah kita enter. Hasilnya 168,651. Selanjutnya kita mencari side errornya ya. Sama dengan ABS kurung buka E22 kurung tutup pangkat ya, seperti ini rumusnya ya. Ya, kalau sudah kita enter. Hasilnya 12,9866. Ya, terus saya ulangi ya, biar enggak lupa. Ya, gini ya caranya. Terus untuk yang sheet D23, ini sama caranya seperti yang atas. Ya. Jadi sama dengan N13 ya. N13 dibagi dengan 6. Ya. Ya kan sama kan seperti yang di atas. Lalu kita lanjut ke sisi sebelahnya sama dengan kurung buka ya. D23 ini dikalikan dengan F13. Gini ya. Kurung tutup dibagi kurung buka 8. 8 ini jumlah sampel dikalikan dengan I13. Ya, seperti ini ya. Coba diikuti aja.
Ya, kalau sudah kita enter ya. Kalau sudah ini kita enter sama-sama. Hasilnya 16546,3 ya. Terus untuk mengerjakan yang ini ya kita geser aja untuk mempersingkat waktu. Hasilnya 128,632. Nah, kalau sudah kita masuk ke koefisien determinasi atau R-square, caranya kita masukkan rumusnya sama dengan 1 dikurangi kurung buka yang 13 dibagi dengan J13. Ya, seperti ini ya rumusnya. Ya, kalau sudah kita enter sama-sama ya. Kita enter sama-sama. 1, 2, 3. Hasilnya 0,9804. Ya, dari hasil perhitungan regresi sederhana menggunakan Excel, kita bisa menyimpulkan sekarang ya. Kita tulis di sini untuk apa penjelasannya. Ya, kita tulis persamaan model regresi sederhana ya, diletakkan di B18 ya, di sheet B18 kita enter. Untuk persamaan strukturalnya ya kita masukkan Y sama dengan rumusnya kan A plus BX ya. Y itu adalah variabel terikat, sedangkan B adalah variabel bebas ya. Atau ya, karena hasilnya sudah ketemu, kita masukkan Y sama dengan, nah di sini A-nya sudah diketahui 23 21,75 ya. Terus ini dikurangi ya, karena B-nya ini adalah koefisiennya negatif min 225. X ya, seperti ini ya. Nah, ini ya sesuai dengan yang ada di sebelah ini hasilnya. Nah, itu kita enter ya. Setelah itu dari hasil yang diketahui kita bisa tahu nilai standar error. Ya, sekarang kita tulis di bawahnya lagi. Yang untuk B itu sebesar 12,9866. Lalu yang untuk A ya standar error A ini sebesar 128,632 ya. Ya. Lalu untuk R square ya. Ini hasilnya sebesar 0,9804 ya. Enter ya. Jadi kesimpulannya ada di kolom ini ya. Kita bold. Ya, ini hasilnya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke perhitungan software Efuse ya. Di sini kita akan membuktikan bahwa hasil regresi sederhana dengan menggunakan Excel ini apakah sama dengan hasil yang ada di software Efuse ya. Jadi kita nanti belajar software Efuse, nanti kita buktikan. Nah, untuk lembar kerjanya itu terletak di sheet 1 ya. Di sini sudah saya masukkan di sheet 1. Jadi sheet 2 ini untuk mengerjakan apa? Perhitungan Excel ya, untuk perhitungan manual ya. Terus kalau yang sheet 1 ini kita gunakan untuk perhitungan Excel. Jadi ini data yang kita masukkan di sini ya, kita masukkan atau kita tabulasi di sini berasal dari sheet 2 yang ini ya. Di sheet 2 ini kan ada agen, ada variabel X dan variabel Y ya. Nah, ini kita kopikan ya di sheet 1 ini. Jadi nanti kita kerjakan, kita nanti mengerjakannya nanti di sheet 1. Jadi kita nggak perlu masuk ke sheet 2 ya, karena sheet 2 ini kan berhitungnya sudah terlalu banyak ya. Jadi ini nanti kita buktikan nanti hasilnya yang ada di sheet 2 ini apakah sama dengan yang ada di
Evius ya. Jadi ini kita bold ya nanti supaya tahu hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kopikan ya bersama model regresi ini ya. Kita kopikan, klik kanan, klik copy. Ya, nanti ini hasil kopiannya nanti kita masukkan ke olahan Evius ya seperti itu. Nah, hasil kopian tadi kita pastekan ke komen. Ya, kita pastekan di sini komen. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, kita langsung ke apa? Pengoperasian Evius ya. Caranya kita klik aja file, pilih import ya, import from file ya. Kita klik file, import from file. Terus kita import data yang ada dari data yang sudah saya kasih tadi. Nah, di sini saya letakkan di download ya. Nah, ternyata ada di di file Excel lat regresi sederhana ya. Kita open di situ. Nah, kalau sudah klik open di sini ada tertulis Excel read step 1 of 4. Ya, ternyata tadi lembar kerjanya terletak di sheet 1 ya. Karena sheet 2 tadi kan digunakan untuk mengerjakan perhitungan Excel ya. Sheet 1 ya. Di sini sudah tampak data yang akan kita olah, ada agen X dan Y. Ya, kita klik aja next ya, sampai step 4 of 4 ya. Kita klik next. Ya, di sini kita tidak perlu mengubah basic structure ya. Karena di sini kan datanya tidak termasuk dalam data tahunan atau data yang lain ya. Kita klik aja finish ya di sini. Nah, di sini perintahnya link imported series and alpha object external source. Kita klik yes. Nah, kalau sudah ketemu, nah kita ini di sini kita bisa melihat bahwa sampel yang kita gunakan adalah sebanyak 8 ya tadi. Ada agen, ada variabel X dan variabel Y. Lalu kita lakukan saja pengoperasiannya yaitu dengan cara klik proc, klik quick ya, klik quick estimate equation ya, quick estimate equation. Nah, kalau sudah kita klik ya sama-sama. Nah, di sini muncul equation estimation. Nah, kita masukkan variabel yang akan kita estimasi. Nah, variabel yang kita gunakan adalah variabel Y ya selaku variabel terikat ya. Terus kita masukkan nilai C ya atau konstanta dan variabel X. Jadi kita spasi semua di situ. Di mana variabel Y adalah permintaan sepeda motor. Nanti permintaan sepeda motor itu ada Y dan harga adalah X. Jadi permintaan sepeda motor dipengaruhi oleh harga kan gitu. Nah, setelah itu kita tidak perlu mengubah metode ya di sini karena kita menggunakan data least square ya. Kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa model yang kita gunakan ini hasilnya sama dengan tadi perhitungan Excel ya. Di mana di sini Y sama dengan A plus BX ya. Sama dengan Y. Ini kan Y sama dengan min 225 ya min 2321,75 ya dikurangi dengan 225 ya di sini kan sama kan hasilnya ya di situ. Lalu untuk standar errornya sebesar 128 ya, untuk A, terus yang untuk B sebesar 12,98 ya. Artinya di sini nilainya sama ya. Nilainya sama. Lalu untuk R square-nya sebesar 0,9804 ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa hasil pengoperasian yang ada atau perhitungan di Excel dengan pengoperasian di Evius hasilnya sama ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa variabel X ya, variabel X atau variabel harga berpengaruh signifikan terhadap variabel Y di mana alfa yang ditentukan adalah sebesar 0,01 atau signifikan pada 1% ya. Karena di situ
Kita lihat bahwa H0-nya ditolak ya. Untuk koefisien determinasinya sebesar 98% ya. Kan di sini hasilnya adalah 0,9804 ya. Sisanya sebesar 2% dipengaruhi oleh variabel lain ya. Jadi di sini semakin tinggi tingkat harga, maka permintaan sepeda motor akan turun karena di sini koefisien negatif ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk melihat estimasinya itu benar apa enggak ya bisa dilihat dengan cara klik view representation. Nah, ternyata sama tuh hasilnya dengan yang sudah saya jelaskan yang ada di komen ini ya, 2321 dikurangi 225 ya. Nah, untuk kembali lagi ke model yang awal, kita klik view estimation output. Ya, seperti itu. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya nanti di rumah. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan ke dosen pengampu ya masing-masing. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.